Jadi sejak Taman Eden hancur, kerinduannya belum tercapai, sampai Tuhan Yesus datang mengajarkan kepada kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terus kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya, ayo baca, supaya bumi jadi seperti surga. Itu artinya supaya Taman Eden itu kembali lagi. Nah sekarang saya tanya, hanya ada dua hal dalam hidup kita. Penguasa yang ada di dunia ini hanya dua juga. Kalau bukan surga, yaitu, ayo jawab. Kalau bukan surga, yaitu neraka. Kalau bukan Tuhan yang berkuasa, pasti hantu. Mari kita jujur. Yang sekarang kita rasakan, surga atau neraka di bumi ini? Neraka. Padahal sederhana sekali untuk membuat bumi jadi seperti surga. Nggak perlu repot-repot. Setelah kalimat itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Lalu kalimatnya, berilah kami rezeki. Yang lain, cepat jawab. Saya tanya, setelah itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Lalu Tuhan Yesus bilang, berilah kami. Saya minta yang lain jawab. Apa yuk? Loh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Lanjut. Nah, membuat bumi jadi seperti surga cukup sederhana. Jangan ada orang lapar di sekitar kita. Enggak amin sih. Ya pelit semua yang enggak amin kita aja sudah. Tuhan tidak minta kita memberi makan orang sedunia. Pasti enggak sanggup. Yang Tuhan minta hanya satu. Jangan ada orang lapar di sekitar kita. Maka itu Pak Steven, Pak Andre, Pak Robert, Cik Yeyen, saya suka melihat nama ini, Beth Mana. Beth itu bahasa Ibrani artinya rumah. Mana itu roti surga. Jadi supaya dunia enggak jadi seperti neraka. Kenyangkan orang lapar yang ada di sekitar kita. Setelah itu, apa kalimatnya? Ayo cepat. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Apa artinya? Jangan ada permusuhan di bumi ini. Keren gak saudara? Jangan ada permusuhan di bumi ini. Nah ini ringkasannya. Supaya Taman Eden kembali lagi. Satu, kita harus apa? Kasih makan. Kenyangkan orang lapar. Yang di mana? Di sekitar kita. Kedua, jangan ada permusuhan. Ayo, kedua, jangan ada permusuhan. Nah yang belum tahu silakan saudara buka Matius 5 ayat 9. Cepat. Ayo yang belum tahu. Ini satu-satunya ayat yang ada di seluruh Alkitab. Satu-satunya loh. Yang memberitahu kapan, mengapa, kok bisa kita disebut anak-anak Tuhan. Satu aja. Bukan karena kita rajin doa puasa, kita hafal ratusan ayat Alkitab, kita rajin doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Kalau doa terus kan gak kerja-kerja itu.
Sudah baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang nggak punya musuh, itu yang bisa disebut anak-anak Tuhan. Jadi tidak ada ayat lain yang memberitahu kita kenapa kita bisa disebut anak-anak Tuhan. Hanya karena kita nggak punya musuh. Kemana saja pergi membawa damai, baru disebut anak-anak Tuhan. Juni yang lalu, saya lupa tanggalnya, dunia gembar. Catat. Kenapa? Presiden Jokowi adalah satu-satunya kepala negara di dunia yang berusaha menjadi juru damai antara Ukraina dan Rusia. Betul tidak? Dunia gempar. Orang-orang yang mengejek dia dengan berkata presiden pelongo-pelongo, presiden apalagi ya, kerempeng dan sebagainya. Dunia gempar. Nah, ketika presiden kita ke dua negara bermusuhan itu dan viral ketika ibu negara masuk ke rumah sakit di Ukraina, di Kiev, lalu meluk satu pasien perempuan. Lo lihat gak sih? Kalau nggak lihat disuruh kebanyakan nonton drama Korea gitu aja. Maaf. Lo betul nggak? Ibu Riana meluk. Nggak ada tulisan apa-apa. Nah, karena mereka dua nggak bisa saling ngerti ngomong apa. Lo betul. Tapi foto itu menjelaskan. Air mata dua wanita bisa menjelaskan. Bayangkan. Dunia gempar. Saudara, banyak orang tanya, kenapa bukan presiden Eropa, presiden Amerika, presiden negara-negara besar? Jawaban saya cuma satu. Jokowi ini orang gak cuma presiden loh, yang gak punya musuh. Betul tidak? Loh, iya atau tidak? Coba presiden sebelum Jokowi berani menghujat, pagi ngomong, sore jadi mayat sudah. Kalau presiden yang dulu-dulu, ngerti gak maksud saya? Ya gak ngerti gak apa-apa, gak berdosa. Karena dia gak punya musuh, dia berdamai dengan siapa saja, maka itu dia bisa jadi juru damai. Nah, kalau yang lain musuhnya banyak, mendamaikan, monyet tertawa. Kamu belum berdamai dengan ini, dengan itu, mau mendamaikan bertiga. Maka itu doa Bapak kami itu luar biasa. Izinkan saya kembali ke kalimat awal. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saya ganti. Supaya keluargamu jadi seperti surga. Jangan amin dulu. Satu-satunya penyebab rumah tangga kita itu jadi neraka karena suami istri merubah kalimat penting itu. Suami berkata kepada istrinya, jadilah kehendakku. Berarti istri suruh nurut suami. Ternyata istri pun ngotot, nggak bisa. Jadilah kehendakku. Saya tanya jujur, kalau suami istri saling ngotot, bukan kehendakmu yang jadi, tapi istri berkata kepada suami kehendakku, suami berkata pada istri kehendakku. Kira-kira neraka nggak rumah tangga seperti itu? Nah, ketika suami istri melawan doa Bapa kami yang harusnya jadilah kehendakmu, maka korban pertama pasti anak-anak. Catat. Ketika mama berkata nggak bisa, kehendak mama harus dituruti papa.
Apapun ngotot, nggak bisa anak-anak. Kehendak papa yang harus mama turuti. Ini loh saudara. Gereja yang isinya pertengkaran, keributan. Pasti semua hamba Tuhan di gereja itu merubah kata, jadilah kehendakmu dengan jadilah kehendakku. Begitu masing-masing anggota, pelayan, hamba Tuhan di gereja itu tidak tunduk pada kehendakmu, pasti hancur nggak gereja itu? Pecah. Sekian puluh tahun saya jadi hamba Tuhan, sedih melihat gereja masih bertengkar terus. Akhirnya pecah, buka gereja baru lagi. Maaf, ini cuma ngomong, jangan tersinggung. Maka itu saya bersyukur ada pandemi COVID-19. Gereja tutup. Betul? Itu teguran Tuhan buat kita. Tadi waktu kami makan bakso, depan berapa hamba Tuhan, saya bilang, karena pembicaraan tentang COVID. Betul. COVID ini memurnikan pelayanan gereja. COVID ini memurnikan hidup hamba-hamba Tuhan. Dan betul. Belum pernah terjadi dalam sejarah dunia kita bisa kebaktian sambil jongkok di WC bawa HP. Betul atau tidak? Siapa yang ngelarang? Betul? Belum pernah terjadi dalam sejarah manusia kita bisa kebaktian tanpa pakai baju. Kok nggak ada yang ngamen? Lu betul tidak? Siapa yang ngelarang? Wih, luar biasa. Maka itu izinkan saya berkata, baik yang di sini di Bet Shalom, Tangerang Selatan, maupun jarang ikuti di rumah, yang menyadari keluarga kita bukan surga tapi neraka. Ayo suami istri rendahkan hati. Ubah kata jadilah kehendakku. Berdua berkata jadilah kehendakmu. Amin. Amin. Pasti rumah tangga kita jadi seperti surga. Jangan ada orang lapar di sekitar kita. Dan jangan ada permusuhan lagi. Maka kalimat berikut saya lewati, jangan bawa kami. Itu nggak begitu penting buat saya. Artinya ya pokoknya kita nggak cari gara-gara aja, aman lah hidup itu. Maka kalimat yang berikut, karena engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, klimaksnya kita lihat Wahyu 21 ayat 3. Ini luar biasa saudara. Wahyu 21 ayat 3. Jadi sejak hancurnya Taman Eden di Kejadian 3, kerinduan Papa untuk membuat bumi jadi seperti surga itu belum pupus, belum habis kerinduannya. Akhirnya pewahyuan Yesus Tuhan kepada Yohanes tertulis. Ayo kita baca sama-sama Wahyu 21 ayat 3. 1, 2, 3. Wah, serentak ulang. Serentak ingat mau makan rawon dan soto. Yang semangat dulu. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu dan berkata, lihatlah. Nah, stop. Cara bacanya nggak begitu. Ketika Roh Kudus mewahyukan kepada saya ayat ini tahun 70-an yang lalu, konsep hidup pelayanan saya berubah. Lalu aku mendengar suara yang nyaring. Saudara cari berapa terjemahan. Bahasa Itali, bahasa Jerman, bahasa Inggris,
bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Batak, bahasa suku yang lain. Wih, bukan nyaring. Suara yang menggelegar, yang belum pernah terdengar di alam semesta ini. Karena itu jeritan hati Bapa. Lihatlah. Kenapa yang duduk di atas takhta itu berteriak? Karena dia simpan kerinduan ribuan tahun. Kapan bumi jadi Taman Eden lagi? Akhirnya tiba hari itu. Lihatlah. Coba ganti kata kemah itu Beth. Tuhan itu El. Artinya? Betel. Iya, artinya rumah Tuhan. Lihatlah. Apa? Alam semesta harus melihat. Melihat apa? Loh, ayo saya baca. Rumah Tuhan ada di mana? Garis bawahi. Tahun 70-an saya mendapat rahasia ayat itu. Maaf, saya cuma mau cerita. Inilah salah satu alasan saya tidak akan, walaupun saya hamba Tuhan pendeta, mendirikan gereja yang organisasi atau gereja gedung. Tidak akan. Karena pewahyuan ayat ini. Yang Bapak rindukan bukan gedung gereja, bukan gereja organisasi, bukan. Tapi rumahnya ada di tengah-tengah manusia. Bapak, tolonglah supaya semua kami yang mendengar mengerti hatimu yang paling dalam. Engkau nggak ingin ada gedung gereja yang megah-megah. Engkau nggak sibuk dengan organisasi, tapi rumahmu harus ada di tengah-tengah manusia. Kalimat berikut, ayo. Nggak dengar saya. Lihatlah rumah Tuhan di tengah-tengah manusia terus. Dan ia akan diam. Stop. Saya lupa satu terjemahan saya baca. Dan Tuhan akan berdomisili di dunia. Mengerti kata domisili? Pindah tempat. Wih, saya kaget. Saya tanya begini. Lihatlah rumah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan Tuhan akan diam bersama siapa? Manusia. Bersama siapa? Mereka. Mereka. Ya sudah tahu tulisannya mereka. Saya nggak tanya mereka, saudara. Kita. Bukan kita, salah. Salah besar. Manusia di situ adalah mereka yang di luar Kristus. Saudara dan saya adalah kemah Tuhan itu. Jangan salah ngerti. Sekarang baru ngerti? Lihatlah, rumah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Kita ini rumahnya. Maka itu Paulus menulis, tidak tahukah kamu bahwa, ayo, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhannya itu saudara dan saya. Karena ada kita, maka Tuhan pindah ke bumi. Pertanyaannya, jadi menurut ayat ini, kenapa ada sesuatu? Enggak apa-apa jawab. Ada apa? Andre? Loh, lah kok gini-gini kenapa? Cari apa? Betul? Oke, lanjutnya. Kenapa? Loh, nggak apa-apa kalau ada satu, saya stop dulu.
Oh, oke ya, lanjut. Tolong ya, tenang aja, dengar firman dulu. Oke. Ini luar biasa. Pertanyaan saya, setelah baca sampai kalimat kedua, masih ada 2 kalimat lagi. Ini dahsyat. Dengar pertanyaannya. Berarti Tuhan kerasan nggak di surga? Lo yang jawab. Tuhan kerasan nggak di surga? Ini yang saya nangis. Hah? Dia nggak betah di surga. Sepi. Kok nggak amin? Nggak ada kita. Maka itu bagi kita yang masih hidup, jangan pingin ke surga dulu. Kecelek nanti tuanya pindah ke sini. Betul? Jangan. Ayo, tunggu dia datang ke sini. Betul ya? Nah, ini luar biasa. Jadi Tuhan ada di dunia, di tengah-tengah manusia. Dia pindah alamat. Kalimat ketiga, terus ayo baca. Mereka, yaitu siapa tadi mereka? Manusia. Dan siapa? Jangan bilang mereka lagi, sudah tahu saya. Orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang di luar Tuhan. Manusia akan menjadi umatnya. Dan Tuhan, kalimat keempat, akan menjadi Tuhan mereka. Ini luar biasa. Dan apa yang terjadi kalau Tuhan sudah pindah alamat ke dunia? Ayat 4. Dan Tuhan akan menghapus air mata dari mata mereka. Ini sangat manusiawi. Jadi begini, ketika ada Beth Elohim, karena ada saudara dan saya, Tuhan pindah berdomisili di tengah-tengah manusia. Maka semua orang yang menangis karena alasan apa saja, kehadiran Tuhan lewat saudara dan saya itu menghapus air mata semua orang. Kok gak amin? Renungkan. Dengan kata lain, selama masih ada orang menangis di bumi, berarti Beth Elohim belum ada di dunia. Bagaimana cara menghapus air mata mereka? Kembali ke doa Bapa kami. Kenyangkan orang lapar, damaikan permusuhan. Kok diem lagi? Amin. Telat terus ini. Saya ulangi. Bagaimana cara menghapus air mata orang yang menangis? Satu, dengan cara Beri makan orang kenyangkan orang lapar. Jangan cuma beri makan. Karena kalau cuma beri makan, orang kaya pun pengen makan gratis masalahnya. Betul enggak? Kejam itu, orang-orang kaya enggak tahu diri. Lihat selama 4 hari ini, Menteri Keuangan bersama beberapa kementerian membahas bantuan subsidi BBM, betul? Saya tuh gregetan loh saudara. Tiap kali dibahas masalah itu, selalu ada kalimat, kenapa masih ada orang-orang kaya yang menggunakan hak untuk orang miskin? Saya tuh gregetan betul. Ngikuti nggak berita itu sampai tadi pagi? Ibu Sri Mulyani masih ngomong, bagaimana caranya menyaring supaya orang-orang kaya itu jahat yang nggak bertobat. Saya cuma ngomong, tapi jawab, siapa yang paling suka ngumpulin kupon-kupon diskon? Orang kaya atau orang miskin? Saya cuma tanya. orang kaya. Itu nggak tahu diri betul-betul. Sudah kaya masih ngumpulin kupon diskon, nggak tahu malu. Saya izinkan orang kaya mengumpulkan kupon diskon.
dengan catatan ajak si miskin belanja, gunakan kupon diskon, tapi kita yang bayar. Amin. Harus. Sudah kaya ngumpulin kupon diskon, bertobat. Serius. Jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Biasanya yang suka ngumpulin kupon diskon itu suami atau istri. Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Jawab dong. Tuhan orang-orang jujur berkati. Lo betul tidak? Memang orang miskin gak ngumpulin kupon diskon. Mau bayar pakai apa walaupun di diskon? Betul? Nah, yang dapat diskon ya yang belanjanya banyak. Tapi jangan dikumpulin untuk diri sendiri. Pernah suatu kali saya ada di Sydney. Kami 4 keluarga rame-rame ke sebuah mall. Nah, sampai di depan toko bakery yang cukup terkenal di Sydney, ada tulisan jam 20 diskon 75%. Lalu ada di antara mereka, maaf, istri dulu yang ngomong, jangan salahkan saya. Ayo kita beli nanti jam 20 kurang 5 menit. Suaminya marah. Mah, kalau kita punya uang dan beli yang diskonan, bagaimana yang gak punya uang bisa dapat ini? Saya dengar sendiri. Terus saya bilang, ini yang benar. Maka itu satu-satunya penyebab Taman Eden nggak jadi-jadi. Karena ada orang Kristen kaya yang pelit. Catat. Saya berkata begini, karena Tuhan sayang kita semua. Supaya nggak ada yang masuk neraka. Maaf, saya tanya. Kata Tuhan Yesus, siapa yang lebih mudah masuk neraka dan lebih susah masuk surga? Sama ini orangnya. Yang kenceng. Hati-hati. Serius. Bulan Mei 98, saya mendapat rahasia yang luar biasa. Pas kerusuhan Jakarta, kerusuhan Mei, buka Matius 4 ayat 2 dan 3 dengan cepat. Tolong rawon dan soto mulai dipanasi, habis ini kami mau makan. Enggak apa-apa. Udah, Matius 4 ayat 2 dan 3. Baca ayat 2 dulu. 1, 2, 3. Ayo serentak, belum. 1, 2, 3. Stop. Jangan lanjut ayat 3 dulu. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus ngapain? Lapar. Karena dia 100% manusia. Nah, ketika Tuhan Yesus lapar, yang datang siapa? Ayat 3. Ayo baca. Lalu datanglah. Siapa si pencoba itu? Iblis. Rahasia ini mau saya sampaikan kepada saudara. Ngeri. Ternyata setan-setan itu akan selalu ada di mana ada orang lapar. Bayangkan, yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi yang lapar model-model kita ini.
setannya berapa banyak. Betul nggak? Ini rahasianya. Maka itu saya marah kepada gereja yang ngusir setan pakai kencrotan anggur perjamuan, kencrotan minyak urapan. Mana setannya lari, malah geli dia disemprotin. Maaf. Bahkan ada gereja ngusir setan pakai banner, bendera-bendera kayak wayang potehi. Ngapain? Salah. Catat. Hanya ada satu cara untuk gereja mengosongkan bumi dari setan-setan. Hanya ada satu cara. Saudara dan saya memulangkan setan ke asalnya neraka. Hanya dengan jangan ada orang lapar di sekitar kita. Sederhana. Kenyangkan mereka. Maka itu kenapa ada Bet Shalom. Ada makanan melimpah di sini. Kenyangkan semua orang. Maka itu saudara di GBI Intermak, jangan stop, lanjut. Pak Yanto lihat apa yang Tuhan tunjukkan berapa puluh tahun yang lalu. Ketika Pak Yanto disuruh beli tempat ini, masih sepi, gak ada apa-apa. Pak Yanto bisa lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan ini luar biasa. Saudara, ini prinsip bumi jadi seperti surga. Dan orang gak ada yang menangis lagi. Karena semua yang lapar dikenyangkan. Yang bermusuhan diperdamaikan. Amin. Ini tugas kita. Ketika pertama kali tahun 7 bulan lalu saya dapat pewahyuan di Wahyu 21 ayat 3. Roh Kudus menyadarkan saya begini. Daniel, kalau sampai ada orang mati bunuh diri, yang wajib dan patut disalahkan adalah kamu yang dekat dengan rumah korban. Waduh, saya kaget. Loh, kenapa saya yang disalahkan? Begini jawabannya. Orang yang mati bunuh diri karena lapar, putus asa. Loh, betul tidak? Kenapa orang putus asa? Cepat. Karena tidak ada jalan keluar. Hanya Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang pernah berkata, aku inilah jalan. Stop dulu, jalan dulu. Orang yang putus asa karena nggak ketemu jalan. Wih, saya bertobat. Maka itu sampai hari ini saya bilang, Tuhan, jangan biarkan saya berdosa dengan gak mengetahui siapa yang sedang putus asa. Maka itu sampai hari ini sedapat mungkin kemana saja saya pergi, ingin berbuat sesuatu. Tadi siang ada satu orang mengajak kami makan di rumah makan Padang di daerah sebelum Roxy itu. Nah, orang ini kenal saya. Pas kami sudah makan, dia tanya, Koden, mau bungkus gak buat tukang parkirnya? Kenapa dia tanya begitu? Karena ini kebiasaan saya. Saya kalau makan di mana saja, yang saya temui tukang parkirnya dulu. Karena saya nggak ingin saya lapar sendiri. Kelapar sendiri. Saya kenyang sendiri, dianya lapar. Saya tanya, Pak sudah makan belum? Itu pasti. Saya nggak akan pernah lupa. Di mana saja. Saya bilang, tadi saya sudah tanya, dia sudah makan. Saya tanya dulu. Bahkan kebiasaan saya, kalau harus makan di kaki 5,
Lalu ada pengamen. Maaf ya saudara, saya cuma cerita. Berapa banyak pengamen selama saya masih di situ dan mereka datang. Pasti saya ajak mereka, ayo duduk makan. Kalau ada yang bilang, maaf Pak, belum tercapai setoran kami. Pertanyaan saya, bungkus ya, berapa orang di rumahmu? Serius. Karena saya nggak mau makan kenyang sendiri. Maka itu yang masih doa makan sering salah. Saya nggak tahu nanti yang diminta doa makan siapa. Dengerin ya. Sebelum saya stop doa saudara kalau salah. Kenapa hampir semua gereja kalau disuruh doa makan rame-rame, bukan doa makan sendiri. Terima kasih untuk makanan ini. Berkati Tuhan Kudus. Kami ingat janda-janda, anak yatim, orang miskin. Oh Tuhan, berkati mereka. Sering nggak doa seperti itu? Salah. Berubah hari ini. Loh, salahnya di mana? Kalau saudara doa makan, lalu baru ingat orang miskin, orang susah, janda, anak yatim, itu sudah satu kejahatan sendiri. Jahatnya di mana? Ya kita kenyang, mereka cuma dengar doa kita. Nah, salah yang kedua, kalau saudara berdoa berkatilah mereka, itu di logika saudara, di surga ada GoFood dan GoSend. Loh, betul nggak? Saudara minta siapa kirim makanan? Tuhan. Apa surga punya dapur umum? Nah, itu doa yang salah. Dan betul begini. Terima kasih Tuhan atas makanan ini. Ketemukan kami dengan yang lapar. Pasti kami beri makan. Nah, itu baru betul. Tepuk tangan dong, iya. Itu baru betul. Maka itu selama ini salah doa kita. Berubah ya, awas. Nah, inilah cara-cara sederhana membuat dunia kembali jadi Taman Eden. Apa tadi syaratnya satu? Kenyangkan orang lapar dan berdamaikan permusuhan. Surga nyata ke bumi. Haleluya. Cuma itu yang Tuhan ingin. Hari Rabu yang lalu, tanggal 24, saya diundang untuk berbicara di Persekutuan Usahawan Kristen Injil Sepenuh yang Internasional FGBMFI DKI 5. Temanya menarik. Pengusaha rasa gembala. Bingung gak saya dengar tema itu? Terus saya tanya kepada ofisialnya, coba jelaskan dulu. Karena selama saya jadi hamba Tuhan 50 tahun ini, baru dapat tema itu sekali. Pengusaha rasa gembala. Ada. Siapa bilang gak ada? Dengar khotbah saya di Instagram dan Facebook. Ada. Nah, Tuhan mulai ngajar. Petrus, perjumpaan pertama kali setelah penyangkalannya 7 kali, bukan 3 kali, 7 kali, dengan Tuhan Yesus di tepi Danau Galilea. Pertanyaan Tuhan Yesus, adakah engkau mengasihi aku? Itu jawab Tuhan tahu. Kalau begitu, gembalakan. Nah, kata gembalakan itu di bahasa yang lain, beri makan domba-domba. Jadi gembala itu nggak boleh cuma khotbah. Nah, Pak Stephen Purwanto ini contohnya. Dia nggak cuma khotbah, dia memberi makan banyak orang. Maka kita ada Bet Shalom, Bet Mana. Ayo ikuti teladan ini, amin. Saudara-saudara yang kelimpahan banyak fasilitas hidup, ayo berbagi. Oh, nggak ada yang ngambil.
Ini sengaja nggak dengar atau pura-pura nggak dengar atau memang pelit? Maaf. Saya ulangi. Kalau kita punya fasilitas banyak, ayo kita berbagi. Puji Tuhan, tulus atau tidak Tuhan yang tahu. Ya saya juga nggak tahu. Betul nggak? Biar Tuhan yang tahu. Beri orang lapar makan, perdamaikan permusuhan. Dengan cara kita sendiri nggak boleh punya musuh. Luar biasa. Inilah tugas utama gereja yang dengan serius membuat bumi jadi seperti surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Tuhan pasti berkati Bet Shalom, Bet Mana, dan terus.